warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Hira Uresti Langan Apsari. Saudara bisa memanggil saya Ibu Hira. Dan ini adalah kontak person saya. Saya bisa dihubungi by phone atau by WhatsApp, atau bisa juga hubungi saya di email di hiraurestila@gmail.com. Nah, saya adalah dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis ini. Dan di pertemuan perkenalan ini ada 4 agenda yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai capaian pembelajaran, kemudian deskripsi mata kuliah, ada juga manfaat mata kuliah, kira-kira apa sih gunanya saya belajar mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis ini, kemudian bagaimana metode pembelajarannya. Masuk ke agenda yang pertama, capaian pembelajaran. Jadi ada beberapa capaian di sini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep studi kelayakan bisnis. Tentunya kalau kita belajar studi kelayakan bisnis, kita harus tahu konsepnya seperti apa. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang pertama. Dan capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi kelayakan bisnis. Jadi nanti akan ada 8 aspek yang akan kita pelajari. Ada macam-macam itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu adalah mahasiswa mampu menyusun rencana dan laporan studi kelayakan bisnis. Ini adalah capaian pembelajaran yang paling akhir. Ini adalah tugas akhir dari mahasiswa. Mereka harus mampu menyusun bagaimana laporan studi kelayakan bisnis itu sehingga bermanfaat bagi mereka nantinya. Dan tentunya yang keempat, ketika mengerjakan seluruh tugas atau kuis-kuis di studi kelayakan bisnis, mahasiswa harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Itu adalah capaian pembelajarannya. Lalu bagaimana deskripsi mata kuliah ini? Nah, mata kuliah ini tentunya dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa bagaimana menyusun kerangka pemikiran, kemudian proses melakukan studi kelayakan bisnis itu seperti apa, dan teknik-teknik yang digunakan itu apa, lalu bagaimana cara menyusun proposalnya. Nah, aspek-aspeknya seperti yang tadi bilang, ada 8 aspek yang akan kita pelajari, mulai dari aspek pasar, aspek teknis, kemudian ada aspek manajemen, ada juga aspek SDM, aspek keuangan, aspek ekonomi dan sosial, kemudian aspek legalitas, dan juga aspek lingkungan hidup. Apa saja itu nanti kita akan mempelajari ini sampai di 14 pertemuan ke belakang. Nah, jadi apa sih manfaat kita sebagai mahasiswa mempelajari mata kuliah studi kelayakan bisnis ini? Pasti mahasiswa udah penasaran, pasti saudara sudah bertanya-tanya, apa tujuan saya belajar mata kuliah ini? Tentunya Anda sekarang sudah berada di semester 6. Nah, berarti 2 tahun dari sekarang Anda akan lulus, kemudian sudah melanjutkan ke jenjang berikutnya, pernikahan. Oh tidak, tapi mencari pekerjaan ya, kerja dulu baru nikah, begitu idealnya. Nah, tapi faktanya mencari pekerjaan di luar itu sangat susah. Peluang pekerjaan lebih sedikit dibanding pencari kerjanya. Nah, untuk itu kita harus bisa memanfaatkan segala potensi yang kita miliki, termasuk dengan belajar mata kuliah studi kelayakan bisnis ini akan memberikan manfaat tersebut. Kita bisa membuat bisnis kita sendiri. Nah, tentunya membuat bisnis kita sendiri itu tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Dan tentunya tidak boleh ngawur. Nah, untuk itu kita harus belajar mata kuliah studi kelayakan bisnis ini agar bisnis kita bisa tersusun dengan komprehensif, tidak ngawur. Nah, ketika kita sudah mempunyai modal nih, kemudian modalnya itu mau buat apa ya? Ini enaknya digimanain ya? Nah, dengan belajar studi kelayakan bisnis, kita akan tahu arah rencana investasi kita dikemanain. Modalnya ini harus diapain sih? Sudah punya arahnya. Kita akan mengetahui dari kajian-kajian komprehensifnya, sehingga kita sudah mengetahui arah rencana investasinya. Selain itu, belajar studi kelayakan bisnis ini akan memberikan manfaat yang lain, sehingga
kita bisa lebih yakin untuk melakukan bisnis tersebut, yaitu dengan memberikan alasan untuk melanjutkan atau tidak suatu investasi tersebut. Misalkan nih, suatu proyek bisnis kita diuji secara komprehensif, kemudian akan muncul hasil, apakah itu layak atau tidak layak. Nah, seandainya layak, akhirnya kita semakin yakin itu akan menjadikan alasan untuk kita untuk meneruskan investasi tersebut. Dan sebaliknya, ketika ternyata hasilnya dikaji secara komprehensif dan tidak layak, maka kita sudah punya alasan juga untuk tidak melanjutkan investasi tersebut. Sehingga dengan studi kelayakan bisnis, kita bisa meningkatkan tercapainya tujuan investasi. Jadi modal yang kita keluarkan itu nggak sia-sia, itu berjalan dengan baik sehingga kita bisa mencapai tujuan kita untuk sukses dalam berinvestasi ataupun melaksanakan proyek bisnis tersebut. Nah, jadi nggak ada ruginya kita belajar studi kelayakan bisnis ini, akan sangat bermanfaat untuk para mahasiswa, saudara-saudara sekalian. Jadi harus semangat dalam belajar studi kelayakan bisnis ini. Kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, bagaimana metode pembelajarannya? Jadi yang pertama tentunya saya menggunakan LMS dari Setia Surakarta. Sekarang di LMS ini mahasiswa sudah bisa melihat podcast ini tentunya dan bisa memberikan komen di bawahnya. Jadi komen-komen ini nanti juga akan menjadi nilai keaktifan dari mahasiswa tersebut. Jangan lupa ketika komen di video ini untuk menyertakan nama dan juga NIM kemudian kelas ya. Nah, kemudian metode yang berikutnya saya menggunakan WhatsApp. Nah, di sini grup WhatsApp ini hanya untuk para komting aja atau wakilnya. Jadi masing-masing kelas saya minta 2 orang untuk mewakili kelasnya untuk bergabung di grup WhatsApp ini. Nah, kalau saudara adalah komtingnya, silakan segera menghubungi saya di nomor yang sudah saya perlihatkan tadi di depan. Atau Anda juga bisa memberitahu ke komting dan wakil komtingnya untuk segera menghubungi saya untuk bergabung di grup WhatsApp yang kemudian nanti menjadi grup koordinasi bagaimana pembelajaran studi kelayakan bisnis ini berlangsung. Dan metode pembelajaran yang ketiga, nah ini unik, YouTube. Saya pakai YouTube. Kenapa? YouTube ini bukan untuk nonton video-video yang tidak penting ya, bukan. Jadi ini sebuah platform yang saya gunakan untuk mahasiswa nantinya ketika selesai menggunakan proposal, membuat proposal studi kelayakan bisnis, nanti mahasiswa membuat video presentasinya seperti yang saya lakukan ini, sedang merekam sebuah video. Nah, kemudian videonya itu nanti akan di-upload di YouTube sehingga teman-teman yang lain bisa menonton presentasi para mahasiswa. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana platform YouTube ini akan digunakan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama saya dan komtingnya di grup WhatsApp. Jadi tenang aja, ini mudah. Kemudian ada Google Classroom. Google Classroom ini tentunya akan memudahkan saya untuk memberikan kuis kepada mahasiswa di setiap minggunya melalui Google Forms. Ini sudah biasa digunakan ya, jadi mahasiswa pasti udah nggak bingung. Dan yang terakhir tentunya buku-buku referensi. Saya menggunakan ada 3 buku di sini. Yang pertama buku milik Suat Husnan pada tahun 2014, studi kelayakan proyek bisnis. Nah, ini memang bukunya sudah lumayan jadul, tapi dalamnya masih oke untuk dibaca, jadi lebih ringan. Nah, kemudian update terbarunya ada milik Dedi Purwana dan Nurdin Hidayat tahun 2016, dan juga saya menggunakan satu buku lagi dari Dadang Husein Sobana 2018 studi kelayakan bisnis. Silakan mahasiswa mencari referensi ini untuk memudahkan belajar studi kelayakan bisnis. Saya rasa sekian pertemuan perkenalan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.